Penguasa Kuil Surgawi, Bab 357. Setelah Yang Xia, Tai Yin dan yang lainnya selesai berbicara, mereka mengeluarkan segel, dan kemudian seluruh sekte Lai yang mulai bergerak. Dan karena sekarang, 9 sekte tingkat kaisar terkuat di Daxia telah runtuh. Sekte Potian, Sekte Qingshan Dao, dan Sekte Dewa Perang semuanya telah lahir dan bergabung dengan Departemen Perang Besar Xia. Selain itu, Sekte Tai Yin juga dimangsa oleh Sekte Liang. Jadi dari tingkat tertentu, satu-satunya kekuatan sekte yang tersisa di wilayah Great Xia adalah Sekte Liang. Tentu saja, Akademi Seji tidak masuk hitungan. Akademi Seji adalah kekuatan tingkat transenden, kekuatan tingkat manusia raja, dan sudah lama tidak lagi dianggap sebagai sekte. Untuk sementara waktu, setelah semua orang di Yang Xia selesai berbicara, Sekte Liang benar-benar muncul dari air. Para jenderal di puncak tingkat utama 9 jalan Sekte Liang secara pribadi mengambil tindakan, dengan Sekte Liang sebagai pusatnya, memancar. Di seluruh wilayah Xia besar, mereka hanya punya satu tujuan, membersihkan semua sekte di Daxia dalam waktu 3 hari. Hanya satu dari Sekte Liang yang akan dipertahankan. Ya, bersihkan semua sekte kecil dan menengah. Terakhir kali, 2 bulan lalu, adalah ketika Departemen Perang Besar Xia berperang melawan aliansi Z8 di medan perang ekstrateritorial untuk pertama kalinya. Sekte kecil dan menengah yang tak terhitung jumlahnya bermunculan di wilayah Great Xia. Wan Tianshui memimpin sekelompok orang kuat dari Departemen Perang Great Xia dan Kuil Surgawi untuk membersihkan mereka sekali. Tapi waktu itu terlalu singkat, dan belum sepenuhnya terselesaikan. Bahkan tidak sampai setengahnya. Bagaimanapun, masih banyak sekte yang tersembunyi. Tapi sekarang, pahlawan tak tertandingi Yang Xia telah lahir, dan dia ingin membuat air di wilayah Daxia lebih jernih. Jadi perintah untuk membersihkan diberikan. Untuk sementara waktu, ahli tingkat atas yang tak terhitung jumlahnya dari Sekte Liang, ahli tingkat kaisar, ahli alam kematian Guru Tao, dan ahli alam kehidupan tingkat Guru Tao bergegas ke segala arah di wilayah Great Xia. Menghadapi kekuatan yang begitu menakutkan, kekuatan kecil dan menengah yang tersembunyi di wilayah Xia besar, yang paling banyak memiliki kekuatan pembangkit tenaga listrik junior setingkat kaisar, tidak mampu melawannya. Menyerah atau dimusnahkan, dan menyerah juga akan menghancurkan sekte tersebut. Inilah kekejaman Yang Xia, meskipun dia tidak akan berperang dengan Xiao Tians dan Departemen Perang Daxia sekarang. Namun cepat atau lambat akan terjadi perang. Dan dalam perhitungannya, usia yang sebenarnya telah tiba. Jika ini masalahnya, berhentilah menyembunyikannya. Dalam satu hari, ribuan asap mesiu kembali menyala di wilayah Great Xia. Di bawah perintah Yang Xia, dan di bawah pengepungan dan penindasan oleh ratusan orang kuat terkemuka dari Sekte Liang, semua sekte kecil dan menengah di wilayah Great Xia dengan orang-orang kuat di atas level Dewa Perang direkrut, dan semuanya di bawah level God of War dikeluarkan. Dan setelah mengintegrasikan sumber daya dari sekte kecil dan menengah tersebut, mereka memindahkan tempat tinggal sekte lain ke tingkat yang lebih tinggi. Di puncak tertinggi Sekte Liang, Yang Xia, mengenakan jubah putih, menatap ke bawah ke tanah di bawah kakinya, dengan mata yang dalam. Dengan cara yang sama, pendekatan Sekte Liang yang hampir memusnahkan keluarga juga memaksa orang-orang kuat dari Sekte Qingshan Dao, Sekte Potian, dan Sekte Dewa Perang yang berbaris dengan Departemen Perang Besar Xia untuk merelokasi markas sekte mereka ke beberapa arah Yanjing. 3 hari. Dalam 3 hari, aku ingin membuat langit di negeri ini cerah. Yang Xia bergumam dalam hatinya. Pada saat yang sama, di markas perang Daxia Xia Jing, Xiao Tians dan Tetua Agung juga menerima kabar bahwa Sekte Liang mengambil tindakan lagi, tetapi Xiao Tians dan yang lainnya tidak mengambil hati. Sekarang Sekte Liang kuat, bahkan jika mereka bertarung, mereka tidak dapat melawan. Satu-satunya cara adalah memanfaatkan waktu, mengikuti rencana, dan memperkuat diri Anda selangkah demi selangkah. Oleh karena itu, dalam beberapa hari terakhir negosiasi, ratusan pembangkit tenaga listrik teratas dari Sekte Liang dikirim kemana-mana, terus-menerus memusnahkan dan mengintegrasikan sekte satu persatu. Xiao Tians dan Tetua Agung diam-diam meningkatkan pelatihan mereka terhadap orang-orang kuat dari beberapa pihak. Untuk sementara waktu, suasana di seluruh wilayah Daxia menjadi khusyuk kembali, dan bahkan orang biasa pun merasakan tekanan yang tak terlukiskan. Tang Zhen dan Xiao Zantian, 2 lelaki tua setingkat kaisar dari keluarga Tang Xia Jing, juga merasakan aura yang tidak biasa. Kedua lelaki tua itu juga sangat bermartabat. Bahkan ketika Xiao Xiao pergi ke sekolah, mereka semua diantar secara diam-diam. Pada pukul 5 sore, Xia Jing menyambut matahari sore, dan sisa-sisa matahari terbenam menyinari tanah Xia Jing. Xiao Zantian dan Tang Zhen, 2 lelaki tua berseragam militer, sedang menunggu di gerbang sekolah dasar, menunggu untuk membawa Xiao Xiao kembali. Saat berikutnya, Tang Zhen bertanya kepada Xiao Zantian dengan ekspresi yang sangat serius, "Saudara Xiao, apakah ada berita dari Departemen Perang?"
Sekte Liang terlalu sering berpindah akhir-akhir ini, dan Tians tidak dapat menghubunginya, dan Departemen Perang Daxia tidak bisa menghubungi salah satu komandan. Apa menurutmu sesuatu akan terjadi? Xiao Zhantian juga menggelengkan kepalanya dengan sungguh-sungguh dan berkata, saya tidak tahu, kami benar-benar tidak dapat menghubungi Departemen Perang. Darurat militer tingkat tertinggi telah diterapkan di sana. Tapi seharusnya tidak ada yang salah, lagi pula, Tians pergi kemarin. Semua orang kuat di Departemen Perang, termasuk Tetua Agung dan yang lainnya, seharusnya mengasingkan diri sekarang. Tang Zhen mengangguk dan berkata, baiklah, Saudara Xiao, apakah menurutmu Tians dan yang lainnya akan bertarung dengan Sekte Liang kali ini? Xiao Zhantian mengerutkan kening dalam-dalam dan berkata, sulit untuk mengatakannya, saya tidak bisa mengatakan dengan pasti, tapi menurut saya seharusnya tidak demikian. Bagaimanapun, Kuil Tianshan dan Departemen Perang Daxia saat ini tidak lagi seperti dulu. Meskipun Sekte Liang sekuat apapun mereka, seharusnya tidak semudah itu menghancurkan Tians dan yang lainnya. Tang Zhen mengangguk dan melanjutkan, yah, menurutku begitu. Lagi pula, beberapa hari yang lalu, Tians dan Tetua Agung memusnahkan aliansi 4 sekte tingkat kaisar terkuat dalam sekejap. Saat berikutnya, Xiao Zhantian menghela nafas dalam-dalam, diam-diam mengepalkan tinjunya dan berkata, hei. Aku benar-benar ingin membantu Tians dan yang lainnya, tapi sekarang kekuatanku terlalu lemah, dan tidak mungkin aku bisa pergi ke sana. Gunakan, ya, Xiao Zhantian, lelaki tua yang menghabiskan seluruh hidupnya berjuang di luar wilayah untuk Departemen Perang Besar Xia. Kini yang ada hanya kesedihan di hatinya. Tidak ada yang lain, hanya karena musuh yang dihadapi Xiao Tians dan Departemen Perang Daxia bukan lagi sesuatu yang bisa dia lawan. Xiao Zhantian merasa sangat kecewa. Suatu ketika, dia adalah dewa perang ekstrateritorial dari Departemen Perang Besar Xia yang memimpin medan perang. Sekarang dia telah mencapai puncak tingkat kaisar, selangkah lagi untuk menjadi tingkat kaisar. Tapi dia jelas lebih kuat sekarang, tapi bahkan lebih tidak berguna. Pada saat ini, Tang Zhen, yang berdiri di samping Xiao Zhantian, juga merasakan kehilangan di hati teman lamanya, jadi dia tidak bisa menahan diri untuk tidak membujuknya. Saudara Xiao, jangan terlalu banyak berpikir, kita harus percaya di Tians dan yang lebih tua. Coba pikirkan, beberapa bulan yang lalu, situasi yang mereka hadapi 100 kali lebih buruk daripada sekarang. Tapi meski begitu, bukankah mereka selamat? Kuat, Yun, jadi jangan khawatir. Yah, itu saja, aku juga yakin Tians bisa menyelesaikannya. Xiao Zhantian mengepalkan tangannya erat-erat. Tidak ada yang bisa dia lakukan atau pikirkan saat ini. Saya hanya bisa membantu Xiao Tians merawat Xiao Xiao dengan baik. Bagaimana dengan Wei Wei? Tians masih belum tahu, Wei Wei sudah mulai berlatih. Apakah kamu ingin memberitahu Tians lagi? Tang Zhen bertanya pada Xiao Zhantian lagi. Ya, Gao Wei Wei telah berlatih pengasingan di keluarga Tang akhir-akhir ini. Tidak mungkin dia menyembunyikannya dari kedua orang tua itu. Bagaimanapun, kedua lelaki tua ini juga merupakan pembangkit tenaga listrik setingkat kaisar. Hanya saja Gao Wei Wei pernah mengatakan kepada mereka berdua bahwa mereka tidak boleh memberitahu Xiao Tians tentang perselingkuhannya. Jadi memikirkan hal ini, Xiao Zhantian menggelengkan kepalanya ke arah Tang Zhen dan berkata, tidak perlu untuk saat ini, biarkan saja seperti ini. Mari kita bicarakan nanti ketika Tians tidak sibuk lagi, Wei Wei. Bahkan jika dia berlatih, bagaimana dia bisa berlatih ke level itu? Dewa Perang setengah langkah, atau level Dewa Perang, tidak peduli seberapa kerasnya Wei Wei berlatih, bahkan jika dia tidak bisa menjadi orang yang kuat, dia masih bisa memiliki kesehatan yang lebih baik, itu bagus. Xiao Zhantian menghela nafas lagi dan berkata, matanya masih rumit. Begini, cucu menantunya sudah mulai berlatih, dan dia telah memutuskan untuk menemani Xiao Xiao di siang hari, dan latihannya sendiri harus terus dimasukkan dalam agenda. Demikian pula, Tang Zhen, yang berdiri di samping Xiao Zhantian, kini telah menembus tingkat kaisar, dan dia bertekad untuk terus berlatih. Tidak ada yang lain, hanya karena Xiao Tians semakin kuat, mereka juga takut suatu hari nanti, mereka berdua akan menahan Xiao Tians. Pada saat yang sama, Tang Zhen dan Xiao Zhantian sedang berdiri di gerbang sekolah Xiao Xiao, membicarakan banyak hal sambil bersiap untuk membawa pulang Xiao Xiao. Xia Jing, di depan gerbang rumah keluarga Tang, lusinan prajurit tingkat Dewa Perang sedang berpatroli secara terbuka dan sembunyi-sembunyi. Tiba-tiba, di bawah matahari terbenam keemasan, ruangan sedikit berfluktuasi. Saat berikutnya, seorang wanita anggun dan anggun mengenakan setelan tang biru dan jepit rambut perlahan muncul di pintu masuk utama Tang Mansion. Adapun penampilannya, tidak satu pun dari lusinan prajurit tingkat Dewa Perang yang menjaga pintu masuk istana Tang memperhatikannya. Mereka bahkan tidak menyadari bahwa wanita berjas Tang sedang berdiri di depan mereka. Dan wanita ini tidak lain adalah Tang Yun,
yang telah menghilang selama 5 tahun. Tang Yun, yang berada di tingkat Raja Manusia, saat ini sedang berjalan di dunia, pembangkit tenaga listrik tingkat Raja Manusia sejati, dan juga wanita dengan rahasia paling banyak di tubuhnya. Dan dia meninggalkan Akademi Seji hari ini, dan setelah 5 tahun, dia sekali lagi kembali ke keluarga Tang. Pada saat ini, Tang Yun melihat ke pintu masuk utama rumah keluarga Tang. Untuk sesaat, ada sedikit kerumitan di matanya. Ya, menurut rencananya, dia seharusnya tidak kembali sekarang. Dia harus menunggu lebih lama lagi. Namun kini sesuatu terjadi di wilayah Daxia hanya dalam beberapa hari, memaksanya untuk kembali. Dan kejadian tak terduga yang menyebabkan Tang Yun kembali adalah Yang Xia dari Sekte Liang. Makhluk yang akan secara resmi menerobos ke tingkat Raja Manusia tiba-tiba muncul, dan dengan cara yang menggelegar, dia mengintegrasikan semua sekte di wilayah Xia besar dalam 1 hari. 3 hari kemudian, putranya Xiao Tianslah yang bernegosiasi waktu Yang Xia. Xiao Tians mungkin tidak memiliki pemahaman mendalam tentang orang-orang berkuasa di tingkat Raja Manusia sekarang, dan dia tidak tahu betapa menakutkannya orang-orang berkuasa di tingkat Raja Manusia. Dan Yang Xia tinggal sedikit lagi secara resmi menjadi Raja Manusia. Jadi Tang Yun khawatir. Demikian pula mengenai tingkat pertumbuhan Xiao Tians dan kemampuan Xiao Tians untuk secara sukarela menyerahkan warisan dunia dan memberikannya kepada Kaisar Hitam. Tang Yun juga merasa sangat lega. Itu putranya, putra terbaik. Ayah dan yang lainnya tidak ada di sini, tapi menantu perempuanku ada di sini. Sebagai ibu mertua, sepertinya aku sangat tidak kompeten. Orang-orang telah menikah dengan keluarga kami, dan aku tidak melakukannya. Beri anak itu hadiah apapun. Saat berikutnya Tang Yun tertawa. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata pada dirinya sendiri. Ya, Gao Weiwei telah lama menikah dengan keluarga tersebut, dan Tang Yun tidak pernah datang menemui Gao Weiwei sekalipun. 2 bulan lalu, di medan perang di luar wilayah, dia melirik Gao Weiwei dari kejauhan. Setelah itu, Tang Yun berjalan menuju Tang Mansion tanpa berpikir lagi. Sama seperti sebelumnya, Tang Yun masuk ke rumah Tang dengan sikap angkuh, tetapi tidak ada penjaga di rumah Tang yang memperhatikannya. 2 menit kemudian, Tang Yun tiba di pintu ruang rahasia bawah tanah tempat Gao Weiwei mundur. Pintu ruang rahasia dikunci dari dalam dan dibuat sangat rahasia dan kuat. Bahkan jika ahli setingkat kaisar menerobos, itu akan sulit. Saat ini, Gao Weiwei, yang mengenakan pakaian tradisional berwarna putih, sedang mundur di sana. Begitu pula dengan Gao Weiwei yang sedang bermeditasi dengan mata tertutup juga tidak menyadari kedatangan Tang Yun. Karena pada saat ini, Gao Weiwei sedang mencoba yang terbaik untuk memahami kekuatan alam hidup tingkat Master Tao, dan sedang mempersiapkan terobosan. Saat berikutnya, sosok Tang Yun perlahan muncul di depan Gao Weiwei. Ya, pada saat ini, sosok Tang Yun muncul setengah meter di depan Gao Vivi, menatap penuh kasih ke arah Gao Wei, yang mengenakan gaun putih panjang. Sangat baik, sangat ikonik, sangat cantik, dan orang yang sangat baik. Vivi, kamu adalah gadis yang baik, aku sangat puas. Kamu akan menerobos dunia sekarang. Ibu tidak pernah memberimu hadiah apapun, jadi itu benar. Aku akan memberikannya kepadamu kali ini. Kamu punya kesempatan. Tang Yun memandang Gao Wei sambil tersenyum dan berkata kepada Gao Wei. Tetapi meskipun Tang Yun sedang berbicara, yang aneh adalah Gao Weiwei masih tidak memperhatikan apapun. Masih mundur. Saat berikutnya, Tang Yun mengulurkan tangan dan mengarahkan ujung jarinya yang putih dan ramping ke dahi Gao Weiwei. Kemudian aliran Tao Yun yang tak terlukiskan mengalir ke dalam pikiran Gao Weiwei dari jari Tang Yun. Dengan infus Tao Tang Yun, Gao Weiwei, yang sedang bermeditasi dengan mata tertutup, tiba-tiba menjadi tercerahkan, dan wawasan yang tak terhitung jumlahnya tentang tingkat-tingkat guru Tao terus-menerus terlintas di benaknya. Perlahan-lahan, Gao Weiwei merasa bahwa dia semakin memahami tingkat alam hidup tingkat Master Dao, dan dia menjadi semakin yakin untuk menerobos ke tingkat alam hidup. Lambat laun, momentum Gao Weiwei mulai meningkat. Tang Yun merasakan fluktuasi momentum di tubuh Gao Weiwei, dan senyuman di matanya menjadi lebih kuat, dan dia berkata perlahan, "Gadis-gadis, kamu tidak perlu menerobos menjadi Raja Manusia, puncak kehidupan sudah cukup. Masalahnya penaklukan dunia diserahkan kepada laki-laki. Lakukan saja." Tang Yun menghitung bahwa Gao Weiwei telah mampu menembus ke tingkat alam hidup. Dia hanya menarik jarinya, tapi kemudian dia sepertinya memikirkan sesuatu, jadi dia meletakkan jarinya di dahi Gao Wei lagi, dan kemudian ada Tao yang tak terhitung jumlahnya. Tang Yun bergumam, setelah 5 tahun persiapan, zaman yang hebat telah tiba. Saya khawatir kekuatan tempur biasa di alam hidup tidak cukup. Weiwei, karena kamu ingin membantu Tians dalam pertempuran, maka sebagai seorang ibu, aku akan membantumu sekali. Aku akan menyelesaikan semua rintangan dari tahap awal hingga puncak hidupmu, dan tetap bersama Tians dengan baik.
Tang Yun tersenyum dan berkata kepada Gao Weiwei. 2 menit kemudian, wajah Tang Yun menjadi pucat. Dan aura Gao Weiwei mulai meningkat terus-menerus. Segera kami mencapai puncak alam kematian tingkat Guru Tao. Dia mulai bekerja keras untuk menerobos ke level Dao Master, dan terobosan telah dimulai. Menurut pendapat Tang Yun, mungkin Gao Weiwei akan mampu sepenuhnya menembus tingkat lingkungan hidup dalam 1 atau 2 jam lagi. Jadi setelah merasa terobosan Gao Wei baik-baik saja, Tang Yun akhirnya tersenyum lagi pada Gao Weiwei, lalu sosoknya menghilang lagi ke ruang rahasia tempat Gao Weiwei mundur. Ya, Tang Yun, manusia pembangkit tenaga listrik tingkat raja yang berjalan di dunia ini, memiliki kemampuan mutlak untuk membantu orang berkembang. Misalnya, jika Tang Yun bersedia, dia dapat membantu Xiao Tians menerobos dalam hitungan menit. Tapi dia tidak memilih seperti itu, karena dia yakin putranya pasti akan melangkah lebih jauh. Tapi sekarang, Xiao Tians menyerahkan semua yang telah dia persiapkan untuk Xiao Tians, jalan langsung menuju puncak Raja Manusia. Kemudian dia memulai jalur kekaisarannya sendiri. Itu bagus, bukan? Tang Yun tersenyum tipis dan menghilang ke ruang rahasia tempat Gao Weiwei mundur. Dia telah melihat menantu perempuannya, tetapi dia belum melihat cucu kandungnya, si kecil yang menggemaskan itu. Bab 358. Tidak lama setelah Tang Yun meninggalkan ruang rahasia tempat Gao Weiwei mundur, Xiao Zantian dan Tang Zhen pergi menjemput Xiao Xiao di gerbang rumah Tang dan kembali ke rumah Tang. Jadi ketika dia hendak menemukan Xiao Xiao dia tidak bisa menahan diri untuk berhenti sejenak, dan kemudian senyuman muncul di wajahnya. Dia dan Xiao Xiao juga memiliki hubungan darah, bagaimanapun juga, dia adalah cucunya. 5 menit kemudian, Tang Zhen dan Xiao Zantian membawa Xiao Xiao jauh ke dalam rumah Tang dan ke halaman tempat Tang Yun berada. Pada saat ini, tepat ketika kedua tetua hendak bertemu Tang Yun melambaikan tangannya, dan tiba-tiba tubuh kedua tetua itu berhenti bergerak. Dia berdiri di sana dengan kaku. Satu-satunya yang bisa bergerak adalah Xiao Xiao. Hah, kakek buyut, kenapa kalian berdua tidak pergi? Apa yang kalian lakukan? Mengenakan sweater putih, Xiao Xiao yang sangat imut memiringkan kepala kecilnya dan menatap Xiao Zantian, dan Tang Zhen yang tidak bergerak dengan bingung. Namun, baik Tang Zhen maupun Xiao Zantian tidak menanggapi kata-katanya. Karena saat ini keduanya benar-benar tidak bisa bergerak. Dan kesadarannya jatuh ke dalam kegelapan dan dia pingsan. Saat berikutnya, saat Xiao Xiao terus bertanya, dia tiba-tiba melihat Tang Yun berjalan ke arahnya di depannya. Pertama kali Xiao Xiao melihat Tang Yun, dia menjadi semakin bingung. Entah kenapa, dia hanya merasa orang di depannya sangat dekat dengannya. Ya, itu perasaan yang sangat dekat. Dan itu terlihat familiar. Bagaimanapun, dia telah melihat foto Tang Yun. Itu ibu ayahnya, neneknya. Bibi, siapa kamu? Xiao Xiao bertanya pada Tang Yun dengan ragu. Bagaimanapun, Tang Yun terlihat sangat muda. Di level Tang Yun, usianya tidak lagi terlihat di wajahnya. Tang Yun tidak bisa menahan senyum setelah mendengar kata-kata Xiao Xiao. Dia memandang Xiao Xiao sambil tersenyum dan berkata, aku bukan bibi. Aku nenekmu. Apakah nama ayahmu Xiao Tians? Xiao Xiao mengangguk dan berkata, ya, ayahku adalah Xiao Tians. Bibi cantik, apakah kamu nenekku? Tapi kamu terlihat semuda ibuku. Kamu tidak terlihat seperti nenek tua. Haha, kamu anak yang baik, tapi aku benar-benar nenekmu. Bukankah ayahmu menunjukkan fotoku padamu? Coba pikirkan lagi. Apakah aku terlihat seperti foto nenekmu ketika dia masih muda? Apakah itu persis seperti foto nenekmu? Tang Yun menatap Xiao Xiao dengan senyum lebih lebar di wajahnya. Ini adalah cucunya, dan dia juga telah melihat bayangan Xiao Tians di wajahnya sejak dia masih kecil. Xiao Xiao sangat cantik dan mewarisi gen Xiao Tians dan Gao Weiwei dengan sempurna. Xiao Xiao memiringkan kepalanya, mengerutkan kening, menatap Tang Yun dengan 2 mata besar berair, dan menatap Tang Yun sebentar. Dia tiba-tiba melompat dan berteriak dengan semangat, aku ingat, kamu adalah nenek. Ibu ayah, kan? Tang Yun tersenyum dan mengangguk dan berkata, ya, aku nenekmu. Xiao Xiao cemberut lagi dan berkata, tetapi nenek, mengapa kamu terlihat begitu muda? Kamu secantik ibuku. Hahaha, Xiao Xiao sangat baik. Ternyata nenek sangat cantik di mata Xiao Xiao. Tang Yun sangat senang dibujuk oleh Xiao Xiao. Xiao Xiao mengangguk dengan sangat serius dan berkata, ya, nenek sangat cantik dan muda. Ngomong-ngomong, nenek, mengapa kakek buyut dan kakek buyutku tidak bisa bergerak? Xiao Xiao memuji Tang Yun lagi, lalu bertanya pada Tang Yun. Tang Yun menghampiri Xiao Xiao, menggaruk hidung Xiao Xiao dan berkata, karena nenek tidak ingin kakek buyut dan kakek buyutmu mengetahui bahwa aku kembali. Ngomong-ngomong, Xiao Xiao, apa yang terjadi saat aku bertemu denganmu hari ini? Kamu juga harus merahasiakannya,
dan tidak ada yang boleh memberitahukannya kecuali ibumu, oke? Karena nenek masih banyak urusan yang harus dilakukan. Xiao Xiao cemberut lagi dan berkata, "Nenek, tidak bisakah aku memberitahu ayahku tentang kamu?" Tang Yun tersenyum dan mengangguk dan berkata, "Baiklah, beritahu saja ibumu, dan kamu juga harus memberitahu ibumu, jangan beritahu ayahmu, oke? Ini rahasia kita berdua, oke? Aku akan menunggu untuk nenek nanti. Setelah aku menyelesaikan pekerjaanku, aku akan kembali dan bermain denganmu, oke?" Xiao Xiao berpikir sejenak, mengepalkan tinjunya, dan berkata dengan wajah yang sangat serius, "Ya, baiklah, nenek, aku hanya akan memberitahu ibuku, dan aku meminta ibuku untuk tidak memberitahu ayahku." "Jangan khawatir, nenek." Xiao Xiao tahu bahwa ayahnya sudah bertahun-tahun tidak bertemu neneknya. Meskipun dia masih sangat muda, dia juga sangat bijaksana. Sama seperti ayah dan ibunya. Jadi saat ini, dia menepuk payudara kecilnya untuk meyakinkan Tang Yun. Tang Yun menyentuh kepala kecilnya dan mengangguk dan berkata, "Yah, kamu baik sekali, Xiao Xiao." "Xiao Xiao, bisakah kamu menunggu nenek sebentar? Nenek ingin berbicara dengan kakek buyut dan kakekmu, oke?" Xiao Xiao mengangguk dengan bijaksana, lalu berlari ke samping, menunggu Tang Yun. Xiao Xiao telah mengalami banyak kesulitan sejak dia masih kecil, yang telah menciptakan karakternya yang sangat bijaksana. Saat berikutnya, setelah Xiao Xiao pergi, Tang Yun menghampiri Tang Zhen dan Xiao Zhantian yang tidak bergerak. Kemudian dia menarik napas dalam-dalam, wajahnya serius, dan matanya sangat rumit. Dia membungkuk dan membungkuk dalam-dalam kepada kedua tetua itu, "Dua ayah, saya sangat menyesal. Putri tidak berbakti dan pergi tanpa pamit. Itu semua salahku, tapi aku masih punya banyak hal. Masih banyak hal yang harus diselesaikan, dan aku tidak bisa menjelaskannya padamu saat ini, tapi aku berjanji pasti akan memberimu penjelasan di masa depan." Setelah Tang Yun selesai berbicara, dia mengangkat kepalanya, dan kemudian mengulurkan jarinya untuk menunjuk ke dahi Tang Zhen dan Xiao Zhantian, seperti ketika dia membantu Gao Weiwei maju di ruang rahasia bawah tanah. Pada saat ini, Tang Yun juga menanamkan semua Taoyun dan energi tingkat kaisar ke dalam tubuh Tang Zhen dan Xiao Zhantian. Tang Zhen dan Xiao Zhantian berbeda dengan Gao Weiwei yang berada di puncak kematian. Keduanya kini hanya ahli setingkat kaisar, sehingga lebih mudah untuk menerobos dan mengonsumsi lebih sedikit energi dan Taoyun. Namun meski begitu, aura di tubuh Tang Yun kembali melemah. Saat aura Tang Yun menjadi bergejolak dan melemah, aura Tang Zhen dan Xiao Zhantian mulai meningkat dengan cepat. Hanya saja kedua tetua itu kini dalam keadaan tidak sadarkan diri dan tidak mengetahui apa yang terjadi pada mereka. Adapun Xiao Xiao di kejauhan, satu-satunya hal yang bisa dilihatnya adalah ketika jari neneknya menunjuk ke kepala kakek buyutnya dan kakek buyutnya, ada lapisan hitam di tubuh mereka. "Ayo bantu kakek dan yang lainnya memulihkan tubuh mereka. Nenek luar biasa," Xiao Xin berpikir dalam hati. Lalu dia memandang Tang Yun dengan serius. 3 menit kemudian, Tang Yun menarik tangannya, berbalik dan berjalan ke arah Xiao Xiao lagi. Dia tersenyum pada Xiao Xiao, berlutut dan berkata, "Xiao Xiao, maaf membuatmu menunggu." Xiao Xiao dengan cepat melambaikan tangannya dan berkata, "Tidak apa-apa, nenek. Apakah kamu baru saja memulihkan tubuh kakek dan yang lainnya?" Tang Yun tertegun sejenak, menyesuaikan tubuhnya. Kemudian Tang Yun mengangguk sambil tersenyum dan berkata, Ya, saya sedang memulihkan kakek buyutmu dan yang lainnya." Lalu Xiao Xiao, nenek juga akan memulihkan tubuhmu, oke? Xiao Xiao tersenyum dan mengangguk ke Tang Yun dan berkata, "Ya, terima kasih, nenek." Xiao Xiao selalu sakit ketika dia masih kecil. Ibu bilang aku terlalu lemah. Tang Yun gemetar, dan sedikit kesusahan muncul di matanya. Kemudian dia menarik napas dalam-dalam, mengulurkan jarinya dan mengetuk kepala kecil itu. Bas, untuk sesaat, Xiao Xiao merasakan arus hangat yang sangat nyaman dari jari-jari Tang Yun dan memasuki tubuhnya. Secara bertahap, lapisan kotoran hitam keluar dari kulit kecil itu. Kemudian Tang Yun mendapatkan momentumnya, dan setelah hembusan angin bertiup, semua kotoran di luar tubuh kecil itu menghilang. Dan kemudian kulit Xiao Xiao yang sudah sangat bagus menjadi lebih baik lagi. Tapi saat ini, ada tetesan keringat yang menetes di sisi wajah Tang Yun, Saya menyisir tubuh Xiao Xiao, memperluas meridian di tubuh Xiao Xiao, dan membantunya menciptakan landasan tertinggi sejati. Mungkin Xiao Xiao tidak memahaminya sekarang, tetapi ketika dia besar nanti dan mengenal seni bela diri, dia akan memahami betapa pentingnya apa yang dilakukan Tang Yun untuknya hari ini. 5 menit kemudian, ketika wajah Tang Yun menjadi pucat sampai batas tertentu, dia menarik jarinya dari meletakkannya di kepala Xiao Xiao. Saat ini, Xiao Xiao juga membuka matanya. Namun saat ini, ketika Xiao Xiao membuka matanya seterang 2 bintang di langit malam. Tidak tercampur dengan kotoran apapun.
Xiao Xiao menarik napas dalam-dalam dan merasa sangat nyaman di sekujur tubuhnya. Dia memandang Tang Yun dengan gembira dan berkata, "Nenek, kamu luar biasa." "Saya merasa sangat nyaman." Tang Yun tersenyum, lalu melepas segel perunggu kuno seukuran kuku dari lehernya, menaruhnya di leher Xiao Xiao, dan berkata kepada Xiao Xiao dengan serius, "Xiao Xiao, nenek memberimu ini. Kamu tidak akan pernah bisa melepas kalung ini kapanpun, kamu tahu. Itu akan melindungimu saat kamu dalam bahaya." Xiao Xiao melihat Tang Yun serius, jadi dia segera mengangguk dan berkata, "Ya, nenek, saya tidak akan melepasnya." Tang Yun tersenyum dan merasa lega, karena di dalam perisai perunggu yang dia berikan kepada Xiao Xiao, tersegel sinar Dao Yunnya, Dao Yun dari Raja Manusia Puncak. Dan Xiao Xiao memiliki perisai ini, jadi mulai sekarang, meskipun orang kuat di puncak hidupnya ingin menyerang Xiao Xiao, dia tidak akan bisa melukai Xiao Xiao, dan ada kemungkinan besar lawannya akan dibunuh olehnya. Dia membangun fondasi tertinggi untuk Xiao Xiao dan memberinya item pertahanan diri terbaik. Itu adalah hadiah dari Tang Yun, sang nenek, kepada cucunya. "Nenek, kamu terlihat sangat buruk. Apakah kamu sakit?" Setelah beberapa saat, Xiao Xiao melihat wajah Tang Yun yang pucat dan bertanya pada Tang Yun dengan cemas. Tang Yun tersenyum, menggelengkan kepalanya, menarik napas dalam-dalam dan berkata, "Tidak, Xiao Xiao, nenek baik-baik saja. Tapi nenek akan pergi. Nenek masih memiliki banyak hal penting yang harus dilakukan, tapi ingat apa yang nenek katakan, jangan beritahu orang lain tentang kedatangan nenek, oke?" Xiao Xiao mengangguk penuh semangat, "Ya, jangan khawatir, nenek, saya tidak akan pernah memberitahu orang lain, kecuali ibu saya." Tang Yun mencium wajah kecil Xiao Xiao yang putih dan kemerahan, tersenyum dan membuka lengannya dan berkata, "Xiao Xiao, nenek akan pergi. Ayo, biarkan nenek memelukmu." Xiao Xiao mengangguk dengan bijaksana, lalu mengulurkan tangannya dan melemparkan dirinya ke pelukan Tang Yun. Tang Yun memeluk Xiao Xiao erat-erat beberapa saat sebelum melepaskan Xiao Xiao. Setelah mencium Xiao Xiao lagi, sosoknya perlahan menghilang dari pandangan Xiao Xiao. "Nenek, luar biasa." Xiao Xiao tidak bisa menahan diri untuk tidak berpikir sambil melihat ke tempat di mana Tang Yun menghilang. Tidak lama setelah Tang Yun pergi, Tang Zhen dan Xiao Zantian, yang sebelumnya berdiri tak bergerak, tiba-tiba gemetar dan kemudian mendapatkan kembali mobilitas mereka. Namun saat berikutnya, ada badai di benak mereka. Xiao Zantian dan Tang Zhen merasakan kekuatan agung di tubuh mereka, merasakan penghalang tingkat kaisar yang telah menghilang, dan merasakan aura tingkat kaisar samar-samar muncul dari tubuh satu sama lain. Mereka berdua merasa ngeri tak terkira. Apa yang terjadi tadi? Apa yang terjadi?" Tang memandang Xiao Zantian dengan kaget dan bertanya, "Apakah dia berhasil menembus level kaisar?" Xiao Zantian juga berhasil menerobos. Pada saat ini, kedua lelaki tua itu saling memandang dengan kaget. Keduanya benar-benar tidak mengerti apa yang baru saja terjadi. Kemudian mereka berdua memandang Xiao Xiao di depan mereka dan bertanya, "Xiao Xiao, apakah ada yang datang ke sini sekarang?" Xiao Xiao teringat kata-kata Tang Yun, lalu berpura-pura tidak tahu, menggelengkan kepalanya dan berkata, Kakek, saya tidak tahu." Pada saat yang sama, Gao Weiwei sedang mundur di ruang rahasia bawah tanah rumah keluarga Tang untuk menyerang tingkat Master Tao. Saat ini, dia membuka matanya dengan bingung. Hatiku juga dipenuhi dengan keterkejutan. Tingkat Master Tao, lingkungan hidup, hanya menerobos dengan begitu mudah. Dan bagaimana perasaanku bahwa aku bisa terus meningkat. Ini, apa yang sebenarnya terjadi? Pada saat ini, Gao Weiwei terkejut. Terobosannya sangat mulus. 10 menit kemudian, di pusat kota Xiajing yang ramai, sosok Tang Yun berjalan melalui jalan-jalan dan gang-gang Xiajing. Meskipun arus orang-orang di sekitarnya bergejolak, tidak ada yang bisa melihatnya. Tang Yun sepertinya berada jauh di ruang dan waktu lain. Secara bertahap, Tang Yun meninggalkan pusat kota Xiajing dan berhenti di tepi markas perang Xiajing. Di puncak yang tinggi di sana, Tang Yun berdiri di sana dengan tenang. Di puncak itu, ia bisa merasakan aura kultivasi putranya di kejauhan. Angin musim gugur meniup rok panjang Tang Yun, dan senyuman di wajah Tang Yun menghilang. Dia mengangkat kepalanya dan melihat ke arah Sekte Liang, dengan aura dingin dan tegas muncul di matanya. "Yang Xia, jangan bilang padaku bahwa kamu belum menjadi Raja Manusia. Bahkan jika kamu menerobos, terus kenapa? Saya harap kamu lebih pintar dan tidak merusak rencanaku. Jika tidak, jangan salahkan aku karena membantai seluruh sektemu." Pada saat ini, Tang Yun merasa marah di dalam hatinya. Chong Qiao, ya, Tang Yun tidak pergi kali ini, dia memilih untuk tinggal di Xiajing selama beberapa hari. Dalam 3 hari, putranya akan bernegosiasi dengan Yang Xia.
Jika Yang Xia sama sabarnya seperti sebelumnya dan tidak berniat berkompetisi di dunia ini, maka dia tidak akan peduli. Tetapi jika Yang Xia berani menyerang putranya dalam 3 hari, maka Tang Yun, Raja Manusia yang berjalan di dunia ini, akan memberitahu Yang Xia apa artinya terus-menerus berada dalam kobaran api perang. Saat ini, yang tidak banyak orang ketahui adalah situasi di wilayah Daxia sekali lagi mengalami perubahan mendasar dengan kemunculan Tang Yun. Di antara 3 kekuatan Departemen Perang Daxia Kuil Tianshan, Sekte Liang, dan Akademi Seji, Xiao Tians dan Tetua Agung pada awalnya adalah yang terlemah. Dengan kemunculan Tang Yun, Sekte Liang kini telah sepenuhnya mengambil alih Sekte Liang dan mendekati Akademi Seji. Waktu berlalu perlahan, dan dalam sekejap mata, 3 hari berlalu. Dan Xiao Tians, hari bagi tetua pertama untuk bernegosiasi dengan Yang Xia akhirnya tiba, bersambung.